Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Yuanita dari Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi pada mata kuliah Kimia Organik Fisik dengan dosen pengampu Ibu Nina Adriani, BSc Hons MSc. Baik, daripada memperpanjang waktu, lebih baik kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, materinya adalah reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Ada pembahasannya, yang pertama adalah reaksi substitusi nukleofilik dan yang kedua adalah reaksi eliminasi. Nah, yang pertama adalah nukleofilik. Nukleofilik adalah suatu spesies ion atau molekul yang menyerang suatu alkil halida dalam reaksi substitusi sering dilambangkan dengan Nu. Umumnya, sebuah nukleofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke suatu zat positif. Jadi, sebuah nukleofilik adalah suatu basa Lewis. Kebanyakan nukleofil adalah anion, namun ada juga yang molekul polar netral seperti alkohol, H2O. Nukleofil yang paling sering dijumpai adalah oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan karbon. Contoh dari beberapa nukleofilik umumnya digunakan adalah H2O, air, alkohol, golongan halida, ion hidroksil, ionida, dan sianida. Nah, semua nukleofilik ini itu reaktivitasnya naik atau sifat nukleofilitasnya itu bertambah, di mana H2O adalah nukleofilik yang paling lemah. Kemudian bersamaan dengan alkohol, jadi semakin negatif suatu unsur yang kurang elektronegatifnya itu semakin naik nukleofilitasnya itu. Contohnya kayak karbon. Karbon ini kan kurang elektronegatifnya dari unsur-unsur lainnya. Selanjutnya yaitu adalah gugus pergi. Gugus pergi atau gugus lepas ialah gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Dalam reaksi substitusi alkil halida atau RX, halida itu disebut sebagai gugus pergi atau leaving group. Ion halida adalah gugus pergi yang baik karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Basa kuat seperti OH bukan gugus pergi yang baik. Nah, mengapa? Karena ketika dilepas itu lebih reaktif dibandingkan dengan gugus yang masuk, sehingga gugus perginya kurang disukai. Kalau dilihat dari ion halida, semakin ke bawah itu reaktivitasnya itu semakin naik seperti F, RL, RBR, dan RI. Nah, reaktivitas gugus pergi itu bromida, klorida, dan ionida itu semakin besar karena Cl, Br, dan I merupakan basa yang sangat lemah jika dibandingkan dengan F. Dilepaskan gugus perginya, sedangkan F lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Jadi semakin ke bawah halidanya, maka semakin mudah dilepaskan atau reaktif dan bersifat gugus pergi. Selanjutnya yaitu substitusi nukleofilik. Nah, suatu reaksi yang ion atau gugus suatu substrat disubstitusikan atau digantikan oleh atom ion atau gugus lain. Oke, nih seperti ini. Contoh seperti ini, yang mana contoh halida yaitu halida yaitu bromida yang ikat ke halida atau Br ini disebut dengan gugus pergi atau leaving group. Br ini disebut dengan gugus pergi. Ion halida merupakan gugus pergi yang baik karena ionnya basa yang sangat lemah. Jadi ion hidroksil itu mengapa? Karena substrat ini dapat disubstitusikan oleh nukleofilik hidroksil. Jadi perlu kalian ketahui bahwa nukleofilik akan mencari pusat yang sangat positif atau positif dari substratnya itu. Dapat dilihatkan dari CH3 dan CH2-nya. Nah,
CH2 ini adalah gugus yang paling positif dibandingkan dengan CH3. CH3 karena elektron ikatan P dan Br itu lebih tertarik ke Br. Mengapa? Karena Br itu lebih elektronegatif sehingga dapat menarik sepasang elektron yang menyebabkan karbon di sini lebih positif dibandingkan CH3. Jadi CH2 ini lebih positif dibandingkan CH3. Hidroksil akan menyerang suatu karbon yang positif di sini karena karbon di sini sudah mengikat 4, yaitu 1C, 2H, dan 1Br. Ketika hidroksil ini masuk terus lepas, Br ini merupakan gugus pergi, maka Br ini dengan mudahnya terlepas dan digantikan oleh gugus hidroksil dan menghasilkan suatu produk yaitu produk etanol. Oke, contoh kedua itu hampir sama dengan yang pertama. Nah, contoh kedua itu dia oksida menyerang suatu profil halida dan menghasilkan eter dan gugus perginya. Nah, rumus umumnya ini adalah nukleofilik yang netral, yaitu menyerang alkil halida, maka gugus pergi L itu akan lepas menjadi L-. Sedangkan nukleofiliknya yang tadi tidak bermuatan, yang ini juga tidak bermuatan, karena elektronnya dibagi, maka nukleofiliknya itu akan berikatan dengan R. Kemudian menimbulkanlah muatan positif. Oke, next. Yang reaksi substitusi nukleofilik N. Nah, pertama adalah mekanisme reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini nukleofiliknya itu menyerang dari belakang ikatan CH. CX pada keadaan transisi. Ini pada keadaan transisi, nukleofil dan gugus perginya itu berasosiasi dengan karbon, di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Seperti itu. Jadi, notasi 2 itu menyatakan bahwa dia adalah reaksi bimolekuler. Nih, makanya adanya 2 karena dia disebut bimolekuler, yaitu nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi dalam mekanisme reaksi. Oke, ini adalah diagram perubahan energi reaksi SN2. Adapun ciri-ciri reaksi SN2 yang pertama, karena nukleofil dan substratnya terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi, maka kecepatan reaksi itu tergantung pada konsentrasi kedua spesies. Dan yang kedua, reaksinya terjadi karena pembalikan inversi konfigurasi. Yang ketiga adalah substrat L bereaksi melalui mekanisme SN2. Reaksi terjadi lebih cepat apabila R merupakan gugus metal atau primer, dengan lambat jika R adalah gugus tersier. Nah, adapun yang kedua yaitu adalah mekanisme reaksi substitusi nukleofil unimolekuler atau SN1. Nah, pada mekanisme SN1 ini adalah prosesnya 2 tahap. Yang tahap pertama adalah ikatan antara karbon dengan gugus perginya putus. Jadi pada tahap pertama ini adalah ikatan proses itu sangat lambat. Dan pada tahap kedua adalah tahap cepat, yang mana ion karboniumnya itu bergabung dengan nukleofil dan membentuk produk. Jadi gugus yang terlepas dan membawa pasangan elektron dan berbentuklah ion karbon. Jadi pada
Jadi mekanisme SN1 itu substitusinya itu terjadi dalam 2 tahap, gitu. Jadi pada tahap pertama ini dia, tahapnya itu sangat lambat dan pada kedua itu tahap, pembentuk jadinya, gabungan, ion karbonium dengan nukleofil sehingga membentuklah sebuah produk. Ini adalah gambar diagram perubahan energi reaksi SN1. Pada SN1 itu terdiri dari 3 tahap reaksi. Nah, jadi pada SN1 itu dia adalah bertahap. Jadi dia mempunyai dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dia itu bertahap, sedangkan pada SN2 dia hanya memiliki 1 tahap saja. Ini adalah contoh reaksi antara butil bromida dengan air. Nah, ini adalah ciri-ciri reaksi SN1. Yang pertama adalah kecepatan reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil. Tahap penentu kecepatan reaksinya adalah tahap pertama, di mana nukleofil itu tidak terlibat. Yang kedua adalah jika karbon membawa gugus pergi adalah bersifat kiral, reaksi menyebab hilangnya aktivitas optik karena terjadinya resemik. Oke, next. Ini adalah perbandingan SN1 dan SN2, yang mana struktur halida, primer, sekunder, dan tersier pada SN2 itu terjadi kadang-kadang dan tidak. Pada SN1 itu tidak, kadang-kadang dan terjadi. Nukleofil pada SN2 mekanisme reaksi tergantung pada konsentrasi nukleofil. Pada SN1 mekanisme reaksi tidak tergantung pada konsentrasi nukleofil. Nah, larut pada SN2 itu kecepatan reaksinya sedikit dipengaruhi kepularan larut, sedangkan kecepatan reaksinya sangat dipengaruhi oleh kepularan larut. Lanjut, reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi itu berdasarkan letak gugus tereliminasi. Yang pertama adalah reaksi alfa eliminasi. Ini adalah bentuk alfa eliminasinya, yaitu adalah reaksi gugus H yang tereliminasi terletak vertikal dengan gugus lepasnya. Dan selanjutnya itu adalah reaksi beta eliminasi, yang mana ini adalah gambarnya. Reaksi gugus H-nya itu tereliminasi terletak horizontal sebelahan dengan gugus lepasnya. Dan terakhir adalah reaksi gamma eliminasi, yang mana reaksi gugus H-nya itu tereliminasi terletak horizontal dengan gugus lepasnya, namun tidak bersebelahan langsung. Oke, lanjut. Yang pertama adalah reaksi eliminasi E1 atau unimolekuler. Nah, pada reaksi eliminasi unimolekuler adalah reaksi eliminasi di mana karbokation memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam suatu reaksi eliminasi sehingga akan menghasilkan suatu produk alkena. Dalam reaksi ini hanya satu molekul saja yang menentukan reaksi. Nah, ini adalah gambar pertama yang mana prosesnya sangat lambat dan yang kedua itu sangat cepat sehingga dia membentuk sebuah produk. Oke, next. Selanjutnya adalah mekanisme umum reaksi E1. Ada sebagai berikut, yang mana tahap pertamanya itu ionisasinya itu menentu lajunya. Jadi pada reaksi E1 pertama itu dia berjalan sangat lambat, seperti contoh yang pertama itu. Dan pada tahap kedua itu penaringan proton oleh basa itu sangat cepat. Jadi pada reaksi 1 tahap kedua itu dia berjalan sangat cepat. Jadi hampir sama saja dengan SN. Oke, mekanisme umum reaksi E1 adalah sebagai berikut, yang mana tahap pertama ionisasinya itu lajunya. Reaksi E1 dia itu berjalan sangat lambat seperti contoh ini, dan pada tahap kedua penarikan proton oleh basa itu sangat cepat sehingga reaksi E1 berjalan sangat cepat. Seperti contoh ini adalah diagram perubahan energi reaksi E1. Dan kedua adalah reaksi eliminasi E2 bimolekuler. Reaksi eliminasi bimolekuler adalah suatu reaksi eliminasi di mana terdapat
dua molekul yang menjadi reaktannya, yakni substrat dan basa atau nukleofilnya. Oleh karena itu, mekanisme reaksi E2 melibatkan dua molekul sehingga tahap penentu laju reaksinya. Ini adalah tahap penentu laju reaksinya. Oke, next ini adalah diagram perubahan energi reaksi E2. Mekanisme reaksi E1 dalam mekanisme E1, mekanisme reaksi E2 dalam mekanisme E2, kedua gugus dilepaskan secara di mana proton ditarik oleh adanya basa. Mekanisme ini berlangsung satu tahap dan secara kinetik adalah orde kedua, orde satu terhadap substrat dan orde satunya lagi terhadap basa. Reaksi ini analog dengan mekanisme SN2. Jadi gugus perginya itu dapat positif atau netral dan basanya itu bisa bermuatan negatif dan netral. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.